Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru. Berkat yang baru, penyertaan-Mu yang selalu ada. Kemurahan-Mu yang terus-menerus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk setiap hal yang telah Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dan kali ini kami akan melakukan renungan harian. Kiranya berbicara kepada kami Tuhan. Sentuh hati kami. Buka hikmat-hikmat-Mu Tuhan kepada kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Kali ini kita akan membaca perikop yang berjudul Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Kita akan baca ini di bawah dari perikop yang kemarin kita baca, Yesus berjalan di atas air. Ini ditulis di Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36. Ditulis juga oleh Markus di pasal 6 ayat 53 sampai 56. Ini ayatnya tidak begitu panjang ya. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ini ditulis oleh Matius. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Ditulis di Markus 6. Judul perikop sama, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Ini yang ditulis oleh Matius dan Markus. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari iman orang saat itu ya. Ketika mereka mendapat mujizat ya, dimana ketika Tuhan Yesus mau mengasingkan diri, mau beristirahat, mereka mengikuti. Mereka mendapat mujizat disembuhkan, dan dimana 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul dimakan oleh 5.000 laki-laki, belum perempuan dan belum anak-anaknya. Dan mereka saat melihat Tuhan Yesus di Genesaret turun dari perahu, mereka langsung memberitahukan ke semua orang. Sekali mereka mengenal Yesus, orang-orang itu memberitahukan kepada orang-orang lainnya. Jadi setiap di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota, Tuhan Yesus diikuti dengan apa? Banyak orang yang sakit datang kepada Tuhan Yesus dan sembuh. Dan salah satu iman yang diajarkan orang saat itu, walaupun mereka tidak sedekat murid Tuhan Yesus, tapi mereka juga punya iman. Mereka memohon kepada Tuhan Yesus untuk diizinkan menjamah jumbai jubahnya. Kan kita pernah dengar ya, sampai Tuhan Yesus heran. Aku heran. Tuhan Yesus berkata, tidak ada iman seperti ini di
orang Yahudi waktu itu. Tuhan bilang seperti itu ya waktu itu. Dan ini waktu di Genesaret, orang mengimani lagi. Mereka memohon kepada Tuhan Yesus untuk menjamah jubah-jubahnya. Dan iman orang itu bekerja. Tuhan Yesus menyetujui, pastinya ya, Roh Kudus mengizinkan mujizat terjadi. Dengan apa? Dengan hanya mereka menjamah jubah-jubahnya. Iman orang macam-macam ya. Salah satunya iman orang zaman itu ya. Mereka memohon untuk menjamah saja. Saking banyaknya ya, Tuhan Yesus mendoakan satu-satu, dan banyak orang yang ingin disembuhkan, dan mereka beriman. Seperti orang yang sakit pendarahan yang kita pernah baca. Bagaimana 12 bertahun-tahun ya mendapat pendarahan, dan dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, perempuan itu disembuhkan. Dan Tuhan Yesus merasa ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Dan ketika bertanya, wanita itu bilang bahwa dia telah menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan ini orang-orang di Genesaret ini mempunyai iman ya. Mereka mengimani bahwa dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, mereka sembuh. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri Tuhan Yesus mengizinkan kesembuhan itu pastinya ya bekerja. Karena apa? Mereka percaya Tuhan Yesus. Cukup apa? Percaya saja dan sembuh. Karena pastinya Roh Kudus tahu ya, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, dan terjadilah kesembuhan itu. Puji Tuhan. Ini salah satu iman dari orang-orang yang hanya mendengar Tuhan Yesus, tapi mereka mengimani dan terjadi kesembuhan. Semua orang disembuhkan, ditulis di sini. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ayat 36. Ini Tuhan Yesus kita. Iman-iman zaman dahulu yang patut kita contoh. Di mana kitab-kitab sudah ditulis di sini. Semua peristiwa yang perlu kita tahu sudah ditulis di sini. Untuk apa? Mengajarkan kita. Amin ya. Kita benar-benar ini ya, mendapatkan anugerah dengan keberadaan Tuhan Yesus yang telah menjadi jembatan bagi kita, di mana saat itu hubungan antara manusia dan Allah Bapa benar-benar terputus, dan Tuhan Yesus menjadi penghubungnya. Di mana Tuhan kita juga Tuhan yang benar-benar mengenal hati, di mana dulu kita ingat peristiwa di mana Daud kelaparan ya, dan di perjanjian lama. Padahal tidak boleh ada yang boleh memakan persembahan. Tapi Tuhan Yesus berkata, yang aku butuhkan itu belas kasihan, bukan persembahan. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Belas kasihan Tuhan Yesus kepada Daud dan prajuritnya yang saat itu kelaparan. Belas kasihan Tuhan. Dan terjadi lagi kemudian. Karena Tuhan Yesus kan yang ini ya, menggenapkan hukum Taurat. Waktu itu kan orang Kristen dikejar-kejar karena sering bertentangan dengan hukum Taurat. Makanya Tuhan disebut kasih karunia ya. Karena yang Tuhan Yesus butuhkan apa? Belas kasihan. Itu yang Tuhan butuhkan. Ini yang patut kita contoh. Iman-iman orang zaman itu. Salah satunya dengan apa? Menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ditulis juga oleh Markus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusuk orang-orang sakit di atas tilamnya. Kepada Tuhan, kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya.
supaya mereka dibenarkan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kiranya peristiwa yang ditulis oleh Matius Markus ini benar-benar meneguhkan kita bahwa asal kita percaya kepada Tuhan Yesus, begitu berbelas kasihannya Tuhan Yesus kepada orang-orang tersebut, sehingga dengan hanya menjamah jubahnya saja orang-orang menjadi sembuh. Kesembuhan mereka dapatkan. Belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang-orang dan kepada kita, karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita itu debu, butuh pertolongannya. Belas kasihan Tuhan telah kita terima. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Amin. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik untuk perkataan-Mu hari ini. Kau yang membutuhkan belas kasihan, bukan persembahan. Itu yang Kau katakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena belas kasihan-Mu kami masih ada di dunia ini Tuhan. Dapat menikmati semua anugerah-Mu, semua pertolongan-Mu. Terima kasih. Dan kiranya setiap perkataan-Mu hari ini Tuhan menjadi bibit benih yang baik bagi kami Tuhan, untuk ditaburkan di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat Tuhan, untuk memberkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kiranya setiap pekerjaan dan proyek-proyek yang Kau titipkan kepada kami Tuhan, Kau berikan kami hikmat marifat Tuhan, hati yang takut akan Engkau, sehingga kami melakukannya seperti kami melakukan ibadah kepada-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau berkati Yesus. Kau berikan jalan keluar Tuhan, untuk menjadi berkat bagi siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami. Dan biarlah setiap apapun yang kami lakukan di rumah kami, di pekerjaan kami, di pergaulan kami, dimanapun kami berada Tuhan, Kau lindungi, Kau buat berhasil, Kau buat lancar, sehingga siapapun yang berada di sekitar kami bisa merasakan Roh Kudus-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun yang kami lakukan dapat menjadi berkat Tuhan, menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang sakit, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan hikmat marifat Tuhan. Kau bukakan lagi hikmat-hikmat kepada banyak orang, sehingga banyak penemuan yang terjadi Tuhan, sehingga dapat membantu lebih banyak lagi umat-umat-Mu. Dan kami juga percaya mujizat-Mu masih ada, dan setiap orang yang beriman Tuhan, percaya kepada-Mu Tuhan, ditumpang tangan sembuh Yesus. Kami imani itu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun Tuhan yang saat ini rindu memiliki momongan atau menambah momongan Tuhan, berkati kami Tuhan. Beri kami hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Bukakan pintu-pintu rahim kami Yesus, sehingga kami bisa memiliki anak yang berbeda daripada-Mu, anak-anak yang takut akan Engkau, dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami Yesus, melalui anak-anak kami nantinya Yesus. Beri kami hikmat marifat yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang Kau izinkan terjadi Tuhan, hikmat-hikmat yang Kau berikan kepada orang cerdik pandai Yesus, sehingga banyak penemuan yang bisa menolong umat manusia. Dan kami percaya juga Tuhan, apapun yang ditumpang tangan Yesus dari tangan kami Tuhan, akan melahirkan anak cucu yang benar-benar dapat menyenangkan-Mu Tuhan, dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui anak cucu kami Tuhan, melalui kami. Kami juga berdoa Tuhan, setiap orang yang sedang terhimpit masalah atau apapun, berikan kelegaan, berikan jalan keluar, berikan hikmat marifat kepada mereka Yesus. Apapun yang mereka alami Tuhan, berikan jalan keluar yang benar daripada-Mu. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar ada, benar-benar nyata. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau masih berbicara kepada kami Tuhan, salah satunya saya 16 tahun yang lalu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kiranya pasukan malaikat-Mu Tuhan selalu menyertai kami hari ini sampai kesudahannya. Dalam nama Tuhan Yesus
Amin.